Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Baik ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di sini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab kita dari kitab Ad-Da' wad Dawa, penyakit dan obatnya, karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala alaih. Di sini ada beberapa faedah yang kita akan mencoba untuk membahasnya pada pertemuan kali ini, ya. Dan kita sudah masuk pada fasal yang baru, ya, pada fasal yang baru yaitu antara doa dan takdir, ya, antara doa dan takdir. Di sini beliau rahimahullah ingin menjelaskan terkait dengan kekeliruan sebagian orang, kesalahan sebagian orang tatkala dia mempertentangkan antara doa dan takdir, ya. Jadi banyak orang yang membuat kekeliruan yang kemudian mereka mempertentangkan antara doa dan takdir. Berkata al-muallif rahimahullah, penulis rahimahullah yaitu Syekh atau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wa hahuna su'alun masyhurun. Kata beliau, di sini ada beberapa pernyataan atau pertanyaan, su'alun masyhurun, pertanyaan-pertanyaan yang sangat masyhur, yang sangat terkenal. Wa huwa, yaitu annal mad'uwa bihi, bahwasanya doa-doa yang kita panjatkan itu in kana qad quddirah, jika saja apabila sudah ditakdirkan, lam yakun buddun, maka pasti harusnya min wuqu'ihi, akan terjadi, ya. Jadi kalau doa, kita berdoa kepada Allah, kalau sudah ditakdirkan, ya, maka pasti akan terjadi. Da'a bihil abdu, apakah seorang hamba itu dia berdoa, au lam yad'u, atau dia tidak berdoa, kalau sudah ditakdirkan pasti terjadi. Wa illam yakun qad quddirah, namun kalau belum ditakdirkan, lam yaqa'u, tidak akan terjadi, ya. Kalau belum ditakdirkan, dia tidak akan terjadi. Sawa'un sa'alahul abdu aw lam yas'aluhu, sama saja apakah seorang hamba itu dia meminta atau tidak meminta, kalau belum ditakdirkan maka pasti tidak akan terjadi. Perhatikan ya, soalun masyhurun ini, pertanyaan yang masyhur ini, kalau kita lihat seakan-akan ini ada benarnya, dan memang ada benarnya. Ini pernyataan ada benarnya. Namun di sini nanti ada syubhat-syubhat, kekeliruan-kekeliruan yang akan dibantah oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berdasarkan daripada pendapat-pendapat dan ucapan-ucapan mereka, atau orang-orang yang berucap, yang berpendapat dengan kaul seperti ini. Ada syubhat di dalamnya yang perlu dijelaskan. Maka kata beliau, fazannat ta'ifatun, ada sebagian orang menyangka sihhat hadzal sual, benar pertanyaan ini, benar ungkapan ini, ya memang benar, ada benarnya, tapi terdapat kekeliruan, kesalahan. Fatarakatid du'a, ya, sehingga berdasarkan pernyataan di atas, banyak orang yang kemudian meninggalkan doa, ya. Kenapa dia meninggalkan doa? Waqalat, mereka berkata, berucap, berpendapat, la faidata fih, oh ternyata tidak ada faidahnya berdoa itu, tidak ada manfaatnya berdoa itu. Wa haula'i, dan orang-orang yang seperti ini, ma'a farti jahlihim, bersamaan dengan farti jahlihim, parahnya kebodohan mereka, wa dhalalihim, dan parahnya kesesatan mereka, mutanaqiduna, kenapa parah kebodohan dan kesesatan mereka? Karena mutanaqiduna, yang pertama mereka ini mempertentangkan antara takdir dan doa, ya, dibenturkan antara takdir dan doa, seakan-akan bahwasanya kalau sudah ditakdirkan doa itu tidak ada manfaatnya, kan seperti itu. Fa inna tarda mazhabihim, maka apabila kita tarda mazhabihim, menerima mazhab mereka, jalan pikiran mereka, pendapat mereka, yujibu ta'atili jamil asbab, ya, maka wajib kita ta'atil,
memutuskan, menghilangkan jamil asbab, seluruh sebab-sebab. Artinya apa? Bahwa sebab-sebab itu tidak ada hubungannya dengan takdir. Semua itu murni karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kau berdoa, kau meminta, kau bekerja, kau lakukan apa saja, ya, kalau belum ditakdirkan Allah tidak akan terjadi. Jadi sebab akibat itu mereka menghilangkan, tidak ada hubungannya. Nah, jadi dikatakan di sini tatil jamil asbab, menghilangkan seluruh sebab-sebab. Fayuqalu li ahadihim, maka kita bantah, ya, kita bantah, kata beliau Imam Ibnu Qayyim, ucapan-ucapan yang salah seorang di antara mereka yang seperti ini. Maksudnya kalau ada salah seorang di antara mereka yang berkata seperti ini, fayuqalu li ahadihim in kana syab'un, maka kita katakan jika hanya kenyang itu, warriun, dan rasa puas itu, qad quddira laka, telah ditakdirkan untukmu, fala budda min wuqu'ihima, pasti akan terjadi. Maksudnya pasti kamu kenyang, pasti kamu akan merasakan kepuasan. Akalta aw lam ta'kul, apakah kamu makan atau tidak kamu makan. Nah, jadi kan ucapan di atas Imam Ibnu Qayyim memberikan perumpamaan yang sama. Akalta aw lam ta'kul, kamu makan atau tidak kamu makan, atau sama dengan kamu berdoa atau tidak kamu berdoa. Wa illam yakun wa illam yuqaddara lam yaqa'u, kalau belum ditakdirkan maka tidak akan terjadi, ya. Kalau tidak ditakdirkan maka tidak akan terjadi. Akalta aw lam ta'kul, apakah kamu makan atau tidak kamu makan, ya kan, seperti itu. Jadi ini pernyataannya seperti ini. Misalnya meskipun kamu makan seember, sepiring, senampan, sebaskom, ya, kalau belum ditakdirkan kamu kenyang, kamu tidak akan kenyang. Sebaliknya, meskipun kamu tidak makan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 1 tahun, kalau kamu tidak makan, tapi kalau Allah sudah takdirkan kamu kenyang, maka pasti kamu kenyang meskipun kamu tidak makan selama 1 tahun. Kan seperti itu. Ya, jadi syubhat ini dibantah oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan permisalan-permisalan yang sebab akibat yang terjadi di dalam kehidupan kita, keseharian kita. Contoh yang lain kata beliau, wa in kana waladun qad quddira laka fala budda minhu, kalau kamu sudah ditakdirkan untuk memiliki anak, maka pasti akan terjadi untukmu. Wa ta'azaujah, apakah kamu menikah, menggauli istrimu atau tidak, awil amata, atau budakmu, aw lam tata'a, atau kau tidak menggauli menikah atau menggauli istrimu. Wa illam yuqaddar lam yakun, kalau belum ditakdirkan maka pasti kamu tidak punya anak, meskipun kamu menikah 1 istri, 2 istri, 3 istri, 4 istri, menikah berkali-kali, ya. Kalau belum ditakdirkan maka pasti kamu tidak akan punya anak. Fala hajata illa tazawwaja, maka tidak ada hajat ila tazwij, untuk menikah, ya. Fala hajata ila tazwij, maka tidak ada hajat, tidak ada keperluan untuk kita menikah. Wa halum majara, dan seterusnya. Fahal yakulu, maka apakah ucapan seperti ini? Fahal yakulu hada, apakah mungkin ucapan yang seperti ini? Akilun au adamiun, keluar dari seorang yang berakal atau dari manusia? Maksudnya apakah mungkin pendapat ucapan seperti ini akan keluar dari seorang yang berakal atau dari manusia? Bal hayawanu, bahkan hewan sekalipun, al-bahimah, hewan ternak sekalipun, mafturun, mereka punya fitrah, diciptakan dengan fitrahnya. Apa fitrahnya seluruh makhluk di atas muka bumi ini? Yaitu ala mubasyaratil asbab, yaitu harus bersentuhan dengan sebab, ya. Ada sebab akibat. Allati biha qawamuhu atau kiwamuhu wa hayatuhu, dengan hal itu menjadi kekalnya, abadinya kehidupan di atas muka bumi ini, ya. Jadi dengan sebab akibat itulah seluruh makhluk mempertahankan kehidupannya di atas muka bumi ini. Maka kita katakan fal hayawanu aqallu wa afhamu min haula'il ladina hum kal an'am. Jadi kita katakan bahwa maka fal hayawanu, hewan-hewan, aqallu, lebih berakal, wa afhamu, lebih faham, min haula, dari orang-orang yang seperti ini, alladina hum kal an'am, bahkan mereka ini sama seperti binatang ternak,
balhum adallu, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak, balhum adallu, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak, sabilah jalannya. Jadi ini ikhwan sekalian, jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sebab, dan sebab kita bekerja itu adalah bagian dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebab kita bekerja, dan kita mendapatkan rezeki dari sebab kita bekerja, maka datangnya rezeki itu juga merupakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang ikhwan sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menghubungkan antara sebab dan akibat. Terkadang pula antara sebab dan akibat itu tidak terjadi, tidak terhubung, ya. Seperti itu, semua atas kehendak dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun semua ini bisa terjadi, juga bisa tidak terjadi. Kita berikan contoh dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Api itu adalah sifatnya dia membakar, akibatnya dia membakar. Siapa yang menyulutkan api pada sesuatu, maka sesuatu itu pasti akan terbakar. Namun begitu api yang tadinya sifatnya membakar, ketika terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka tidak membakar Nabi Ibrahim. Allah memutuskan sebab dan akibat dari api itu membakar, Allah putuskan, tidak terjadi. Sama misalnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu akibat tanpa sebab, yaitu Nabi Isa alaihissalam, ya. Nabi Isa lahir bukan dari sebab pernikahan, tapi dia terlahir dari seorang ibu, ya. Tidak ada hubungan sebab pernikahan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi Allah menciptakan sebab, Allah menciptakan akibat tanpa sebab. Allah menciptakan Nabi Adam tanpa sebab dan akibat. Allah menciptakan Hawa dari seorang laki-laki, ya. Dan semua ini terjadi atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Namun umumnya segala apa yang kita hadapi di atas muka bumi ini itu terjadi atas sebab dan akibat, ya. Makanya contohnya dalam mencari rezeki misalnya, ya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan perumpamaan dalam mencari rezeki, dalam mencari tawakal itu adalah seperti seekor burung, ya. Dia berangkat di pagi hari dengan kantong makan yang kosong, dan dia pulang di sore hari dengan kantong makan yang penuh. Artinya apa? Bahwa kita ini harus menempuh sebab, ya, berusaha, bekerja, barulah kita mendapatkan apa yang kita inginkan, ya, apa yang kita inginkan. Namun terkadang juga bisa terjadi tanpa sebab dan akibat, ya. Tanpa sebab dan akibat, dan ini terjadi terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu.